Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelumnya kita dahului dengan doa. Bapa di surga, terima kasih Engkau baik. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini karena kemurahan dan kasih Allah. Sebentar kami hendak membekali hari ini Tuhan dengan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kebenaran dari firman-Mu, Tuhan layakkan kami, sehingga benar-benar hari ini Tuhan, kami boleh diterangi, dikuatkan, dibimbing oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucapkan syukur dan kami alaskan doa ini. Haleluya, amin. Tema renungan pada hari ini adalah, pada mulanya adalah firman. Dan kita akan baca sebuah ayat di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini jelas bahwa Allah itu adalah firman. Dan kemudian ketika firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita, yang itu adalah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sembah, adalah sebuah misteri yang luar biasa. Orang-orang di luar sana, saudara sekalian, mereka seringkali menjadi meragukan tentang peristiwa Natal. Dari zaman dahulu, Natal bahkan sering diartikan hanya sebagai sebuah pesta. Natal hanya diartikan sebagai sebuah kegembiraan. Natal hanya diartikan sebagai sebuah peristiwa sukacita. Dan itu adalah peristiwa rutin semata. Memang benar bahwa Nabi Yesaya menyatakan bahwa kelahirannya adalah sebuah berita sukacita buat manusia. Mengapa? Karena manusia sudah kehilangan kemuliaan. Dunia ini sudah gelap dengan berbagai macam dosa yang diperbuat oleh manusia. Tidak ada seorang pun yang mampu menyelamatkan manusia kecuali Allah sendiri yang harus turun dan menjelma menjadi manusia. Nah, karena sebenarnya peristiwa Natal adalah sebuah misteri besar dari cintanya Allah pada manusia, maka seyogianya di dalam Natal yang kita peringati, baik Natal pada tahun ini ataupun Natal-Natal yang akan datang, maka peristiwa Natal, acara Natal itu harus menjadi sebuah atau suatu saat perenungan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya akan kebesaran Allah. Yang pertama, Bapak, Ibu sekalian, mari kita renungkan, ada misteri apa di dalam peristiwa Natal. Yang pertama adalah betapa berkuasanya Allah. Saudara bayangkan bahwa firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah, dan dia mau berdiam di antara manusia, di antara Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang penuh dengan dosa. Ini bukan satu perkara yang sederhana, karena semestinya manusia itu dicampakkan sebagai akibat dari dosanya itu. Tetapi Allah yang saudara dan saya sembah, dia mau menjadi manusia. Yang kedua, betapa pengertiannya Allah kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sebagai manusia yang penuh dengan dosa. Mengapa? Saudara sekalian, manusia seringkali berpikiran sangat pendek, berpikiran sangat singkat atau sederhana. Dia tidak pernah seolah dia tidak mampu melihat, mencerna peristiwa-peristiwa supranatural. Yang dia pikirkan sederhana, saya hanya akan bisa mengikuti sesuatu yang ada di sekitar saya. Saya hanya bisa mengerti dan memahami apa yang dikatakan manusia kepada saya, karena saya adalah manusia. Itu sebabnya, maka Allah yang adalah firman, dan firman itu adalah Allah sendiri, menjelma menjadi manusia.
supaya manusia bisa mengerti betapa kasihnya Allah pada saudara dan saya. Saudara sekalian, kalau kita bertanya-tanya untuk maksud apa sebenarnya Allah itu datang ke dunia menjadi seorang manusia, saya ingin ingatkan bahwa itu terjadi karena Allah mencintai manusia, mencintai Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Itu sebabnya sebuah ayat di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena demikianlah kasih Allah kepada manusia, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Misteri yang besar. Mengapa manusia yang berdosa dicintai Allah? Ya karena apa? Karena sejak semula ketika dunia ini dijadikan bersama dengan isinya, manusia diciptakan Allah sebagai bentuk pengejauhan tangan Tuhan, bahwa Tuhan mau supaya bumi ini, dunia ini ditaklukkan oleh manusia untuk hormat dan kemuliaannya. Menjadi sebuah misteri yang besar bahwa ada sebuah peristiwa Natal. Tetapi saya ingin ingatkan pada hari ini bahwa karena cintanya Allah pada manusia, pada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, maka Dia rela menjadi manusia, bahkan dilahirkan di kandang yang sangat hina. Itulah kasih Allah pada kita. Jadi misteri besar apa yang ada dalam peristiwa Natal adalah Allah yang maha kuasa, maha suci, mau menjadi manusia yang penuh dengan dosa. Karena apa? Karena Dia mencintai Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau baik. Peristiwa besar terjadi, terbesar terjadi dalam hidup kami adalah ketika Allah rela menjadi manusia dan diam di antara kami dengan satu tujuan, untuk menyelamatkan kami. Kalau kami diselamatkan, jangan biarkan kami tinggal diam menerima keselamatan itu sendiri, tapi jadikan kami agen-agennya Tuhan untuk menjadi berkat, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Melalui pekerjaan kami, melalui pendidikan kami, melalui lingkungan sosial kami, atau melalui apapun di mana Engkau tempatkan kami, Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Semangat pagi, semangat berkarya, beraktivitas dengan memberikan hasil yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.